Kerja saja, entah kenapa, emosi saya selalu tersulut mendengar urusan pengampunan pajak yang telah disahkan DPR. Saya punya pendapat berbeda. Saya mempertanyakan, kenapa orang yang menggelapkan pajak diampuni? Sebenarnya bukan cuma itu, banyak lagi hal lain yang membuat saya berbeda pendapat dengan para pengelola negara ini. Saya juga berbeda pendapat dengan orang dekat Presiden Jokowi, ini termasuk urusan keuangan, pajak, fiskal, dan perekonomian. Saya pikir, lebih baik Gubernur BI, Menteri Keuangan, pejabat OJK, dan petinggi Bursa Efek diganti. Tidak ketinggalan, Menko Perekonomian juga harus ditunjuk ulang. Jika semua pejabat di 5 bidang itu diganti, saya yakin percepatan perekonomian bisa terjadi. Gubernur Bank Indonesia jangan dijabat oleh banker, harus ekonom, Menteri Keuangan harus yang luas jaringannya. Saya juga punya usul agar BUMN bukan lagi jadi kementerian, ubah BUMN jadi korporasi seperti Temasek. Sebab, menurut hemat saya, mengelola negara berbeda dengan mengelola korporasi. Kalau BUMN jadi lembaga setaraf kementerian seperti sekarang, ekonomi tidak akan berputar dengan bagus. Ubah orang-orang dalam kementerian BUMN dan BUMN menjadi korporasi holding. Sekarang ini, segalanya tidak nyambung. BUMN seharusnya punya action seperti korporasi, orientasinya, profit. Sementara, negara tujuannya menyejahterakan masyarakat. Penataan negara harus dimulai dari aturan dari siapa yang melindungi masyarakat. Dari sisi pertahanan dan ketahanan, kita harus independen secara ekonomi, energi, industri manufaktur, pangan, dan militer. Militer punya domain pertahanan dan intelijen. Berikutnya, yang saya kritik keras adalah Menteri Perindustrian dan Menteri ESDM. Saya banyak tidak setuju dengan manuver keduanya, terutama Menteri ESDM, untuk urusan gas masela. Kita berbeda pendapat, untuk urusan mineral dari kontrak karya yang akan jadi IUP saya pun menentang pendapatnya. Saya ingatkan, pergantian kakak jadi IUP hanyalah cinta sesaat. Sisanya, negara tergadai dan rugi dalam jangka panjang, banyak pengusaha yang akan pergi dari bisnis tambang dan mineral. Hal yang sama juga saya sampaikan pada Menteri Perindustrian. Anda tampak tidak banyak mengerti industri, Anda tidak bisa melakukan pemisahan industri strategis, industri vital, juga industri kerakyatan. Anda tidak membangun apa-apa selama beberapa tahun ini, padahal ada seabrek pekerjaan rumah yang bisa Anda kerjakan. Sebagai contoh, Anda bisa membangun industri manufaktur militer supaya setiap tahun kita tidak membuang anggaran 40 triliun membeli peralatan pertahanan impor. Kenapa tidak membangun industri ini, minimal buat kita sendiri? Kita bisa bikin kok. Industri maritim perkapalan perlu dibangun, bebaskan pajak selama 5 tahun buat bangun manufaktur industri maritim. Juga, manufaktur pertanian, semua harus swasembada, kita harus mandiri. Sekarang Bapak sudah membangun apa di kedua bidang itu? Hilirisasi itu wajib, Pak. Ayo dong mulai, walau seandainya Bapak akan diganti nanti dalam reshuffle, karya Anda masih bisa dilihat. Sekedar pengingat, negara seperti Amerika anggarannya ditopang oleh penjualan senjata militer. Sekitar 30% devisa Amerika itu datang dari produksi mesin perang. Maka, kalau kita bisa menghentikan perang, Amerika bangkrut. Itu peran Menko Polhukam, masak Anda hanya memikirkan bagaimana caranya bisa tetap berkuasa. Pak, manuver Anda terbaca, Pak, masih ada waktu, kerja saja. Pak, apakah Anda sadar ancaman terorisme terus terjadi? Apa yang sudah Anda lakukan, Pak? Kalau saya jadi Anda, saya mundur dari posisi Anda. Anda punya mental seperti ini kah? Kita sama-sama tahu karakter Anda ya, Pak? Ya sudah, tapi jangan jual negara kita ke Cina. Ya Pak, mengapa saya berkata seperti ini? Sebab Anda terlalu miring ke Cina. Pak Menko, kalau mau mengendalikan Cina kita kendalikan sumber bahan bakunya. Dengan begitu, manufaktur Cina tidak bisa berjalan. Sekitar 40% kekayaan sumber alam dunia ada di Indonesia. Kita ini sejajar dengan Cina bukan di bawah mereka, namun, gaya Anda bernegosiasi itu yang tidak bisa saya tahan. Anda selalu mengatasnamakan Presiden dalam negosiasi padahal itu suara Anda. Contoh kasusnya adalah kasus, Papa minta saham. Saat berada di tengah petinggi-petinggi Cina pun sama, gaya Anda berbicara seolah mengatasnamakan Bapak Jokowi. Stop ya, Pak, jangan gunakan gaya itu lagi, kerja saja, di bidang PUPR ada satu keberatan saya tidak suka dengan para pengembang properti yang terlalu mahal menjual harga unit rumah atau apartemen. Sementara, pemerintah sebagai penggerak utama rumah untuk masyarakat tidak juga menyelesaikan masalah ini. Bapak Menteri PUPR,
Ayo mainkan alat musik Bapak. Saya suka Anda, Pak Basuki. Anda pasti bertahan di kabinet. Kerja Anda memang luar biasa beratnya. Saya ingin bantu boleh? Terlebih dalam urusan pekerjaan rumah perumahan rakyat. Pendirian 1 juta rumah baru setiap tahunnya seharusnya sudah jadi pekerjaan wajib tiap tahun. Dengan program ini, dalam kurun waktu 20 tahun dari sekarang semua keluarga seharusnya bisa memiliki rumah. Sebenarnya hal itu bisa terwujud dengan mudah, murah, dan cepat. Unsur termahal dari bangunan adalah tanah. Dengan begini, pemukiman yang dibangun ke atas di tanah negara seharusnya bisa jadi solusi. Setelah dibangun, hak guna. Bangunan dibuat 50 tahun seusia gedung. Nilai tanah jangan diperhitungkan sebab ini adalah tanah milik negara, yang dipindah tangankan hanya gedungnya saja, hak pakai, dan hak guna. Tentunya, hak pakai dan hak guna bisa diagunkan ke bank. Silakan catat, Bapak Gubernur BL, perumahan memerlukan strategi keuangannya sendiri strategi khusus. Membuat rumah dengan RAB 4 per meter saat ini merupakan hal yang sangat mungkin. Sebuah keluarga selayaknya tinggal di rumah berukuran minimal 100 meter persegi atau bernilai sekitar 400 jutaan rupiah. Dengan nilai itu, satu keluarga bisa mencicil sebesar 2.500.000 rupiah per bulan selama 20 tahun. Saya yakin, semua orang bisa punya rumah kalau begini. Tanah negara dengan posisi di tengah kota ada ratusan hektare di setiap kota. Ini bisa digunakan untuk membangun gedung 20 lantai yang masing-masing unitnya punya luas 100 meter persegi. Satu tower hanya memerlukan 2000 meter persegi tapak lahan. Dengan begini, kita bisa membangun 500 unit rumah per gedung. Akan ada 2000 tower bangunan. Di seluruh kota besar di Indonesia, diperlukan lahan seluas 400 hektar saja. Dari sisi tapak bangunan, diperlukan 100 juta per meter kubik bangunan, nilai yang dikeluarkan kira-kira cuma 400 triliun rupiah. Atau, sekitar 30 miliar dolar Amerika. Ini bukan nilai besar. Jika Bapak Jokowi berkenan, Bapak bisa memberi saya kekuasaan untuk menjadi pemimpin BUM, atau BUMN khusus seperti kuda laut zaman Lenu Sutowo dulu, beri saya waktu 5 tahun, akan saya bikin 3 juta rumah untuk 3 juta keluarga. Dengan begini, 15 juta saudara kita bisa punya rumah layak. Beri saya lahan, saya tidak meminta uang negara sepeser pun. Saya bangun rumah hanya memakai SWF atau Sovereign Wealth Fund. Saya bisa menciptakan produk yang bankable, feasible, dan trustable. Yang saya butuhkan kekuatan undang-undang yang mendukung saya dan tanah negara di dalam PT BUMN tersebut, sekitar 1000 hektare di berbagai kota. Ini karena tapaknya perlu 400 hektar tapi sarana penunjang memerlukan 1,5 kali luas lahan. Sekali lagi, saya tidak minta cash facility dari negara, saya tidak minta APBN. Wahai pengelola negara, BUM ini ad hoc saja, ini akan selesai dalam 3 kali jabatan, beri 1 kali jabatan. Jika ini tidak menguntungkan, silakan bubarkan kembali BUM ini di tahun ke-15. Saya percaya di akhir tahun ke-15 minimal sudah ada sekitar 10 juta rumah. Jumlah 10 juta rumah ini bisa digunakan oleh 50 juta penduduk. Mereka akan mendapatkan tempat tinggal, air, kesehatan, dan suasana hidup yang layak. Rumah yang sehat dan keluarga yang sakinah bisa diciptakan lebih mudah dengan sarana tinggal yang dipersiapkan untuk masa depan. Bersama ini, Pak Presiden Jokowi yang terhormat, saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk membangun 3 juta unit rumah untuk 15 juta warga dalam 5 tahun ke depan. Beri saya mandat, teritori, kedaulatan, dan pedang yang tajam. Saya garansi saya tidak akan memakai unsur impor dari negara manapun. Semua lokal konten dan produk putra-putri bangsa. Ini janji saya. Mengelola negara berbeda dengan mengelola korporasi. Penataan negara harus dimulai dari aturan dari siapa yang melindungi masyarakat.